Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Para pemirsa sekalian kami hormati, pertama yang saya sampaikan mohon maaf ini pada pertemuan kemarin yang semestinya kita sudah membahas satu persoalan pokok ya, pembahasan tentang at-taqwa menurut konsep Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taysirul Khalaq. Itu ternyata yang terekod itu hanya bagian awal, sehingga kita kelihatannya berkepentingan untuk mengulang kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kelancaran. Para pemirsa sekalian, untuk memulai pertemuan yang sangat berkah ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan surah Al-Fatihah kepada khususnya pengarang kitab ini Hafidz Hasan Al-Mas'udi dan juga para guru-guru kita, para tokoh ulama, tentunya kepada guru kita, para ulama, para orang yang telah berjasa, wabil khusus adalah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, menerima ibadahnya, dan juga ditempati di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling layak. Kalau tahu sekarang yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin dan juga keberkahan dalam hidupnya. Ala hadzin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para pemirsa sekalian, hari ini ataupun di dalam kesempatan yang sangat berkah ini, seperti yang sudah kami cantumkan di dalam informasi ya di YouTube ataupun di Facebook kami, kita akan membahas atau menjalankan kegiatan ngaji pendidikan Islam Berkah Wendy. Dalam hal ini adalah kita membahas dari salah satu kitab yang sangat populer, terutama di pesantren-pesantren Indonesia dan juga di beberapa lembaga pendidikan baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim, khususnya di Al-Azhar ya. Karena ini adalah kitab Taysirul Khalaq diajarkan di Al-Azhar. Para pemirsa sekalian, kita langsung saja memasuki pada lanjutan pembahasan kita, yakni membahas tentang tema yang pertama yang semestinya kemarin sudah kita selesaikan, namun karena gangguan record yang kurang maksimal sehingga saya berkepentingan untuk mengulang kembali terhadap materi ini, karena ini adalah materi yang sangat penting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa. Ya. At-taqwa. Jadi ini pertama yang diungkap yang takwa ini mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larang-larang Allah Subhanahu wa taala, sirron wa alaniyatan. Sirron itu artinya adalah dalam keadaan sendiri, wa alaniyatan dalam keadaan
publik, dalam keadaan dengan masyarakat. Kalau ini kita pahami, maka sesungguhnya mata relasinya antara kita dan Tuhan saja. Orang takwa itu bukan identitasnya ya, atau indikator orang takwa itu bukan hanya seberapa besar, seberapa banyak yang bersangkutan itu menjalankan perintah Allah yang sifatnya hubungannya antara dirinya dan Tuhan semata. Tapi di sini niatan itu juga dalam keadaan masyarakat banyak. Artinya juga itu adalah semua perintah Allah dan larangan Allah yang terkait dengan relasinya antara dia, ya ini kita sendiri sebagai manusia, dengan manusia yang lain ataupun dengan makhluk yang lain. Maka ketakwaan ini itu artinya takwa yang tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya hubungan vertikal kepada Allah, tapi juga adalah hubungan secara horizontal. Di pembahasan yang 3 hari yang lalu, kami sudah sampaikan bahwa ada 2 indikator atau 2 fungsi manusia itu. Yang pertama itu adalah sebagai hamba Allah yang relasinya itu adalah antara manusia dan Tuhan. Yang kedua itu adalah khalifah di muka bumi, yang itu relasinya antara manusia, antara alam. Maka yang kedua-duanya itu harus bersinergi. Oleh karenanya di sini sangat dijelaskan bahwa takwa di sini sesungguhnya adalah bukan hanya yang terkait dengan antara hubungan relasi kita sebagai dengan Allah semata, tapi juga dengan sesama manusia. Fala tatimu, maka kemudian tidak akan sempurna ketakwaan seorang itu illa bitakholi, kecuali dengan mengosongkan an kulli radhilatin, dari segala perilaku perbuatan akhlak yang jelek. Ini ada sebuah syarat kesempurnaan akhlak seorang atau ketakwaan seorang itu adalah harus bisa mengosongkan, meninggalkan an kulli radhilatin, dari segala perilaku-perilaku yang hina, perilaku yang buruk. Wa tahali, dan menghiasi bikulli fadilati, dengan semua akhlak-akhlak yang baik. Fahia, maka itu semuanya atoriku, jalan, sebuah media, sebuah instrumen, alladzi man salakahu ihtada, yaitu instrumen apa? Yang bagi siapa saja mau melakukannya ihtada, maka mesti dia itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Nah, para pemirsa sekalian, ini penting ya. Jadi bab pertama ini dalam konteks pendidikan saya kira perlu untuk diterapkan dan diajarkan di dalam semua lini pendidikan kita, termasuk juga dalam konteks pendidikan di dalam keluarga. Bahwa materi yang pertama harus kita ajarkan itu adalah bagaimana menciptakan mentalitas pada anak didik kita. Mentalitas terhadap anak kita. Sebelum kita mengajarkan aspek-aspek yang sifatnya keterampilan psikomotorik, maka menurut kitab ini, Taisirul Khalaq ini, coba utamakanlah atau ajarilah dasar-dasarnya terlebih dahulu sebagai pondasinya yang sifatnya afektif ini. Ya, sifatnya afektif. Sifatnya yang betul-betul mentalitasnya ini. Bukan kognitif, bukan dikasih motor, tapi afektifnya. Bagaimana anak kita itu atau peserta didik kita itu memiliki rasa ketakwaan ini. Atau takwa yang tadi yang kita sudah jelaskan, yakni imtisal awamirillah wajtinabun nawahi sirran walaniyatan. Dan juga fala tatimmu illa bitakhali an kulli radhilatin, bahwa ketakwaan itu tidak akan sempurna kecuali dengan cara kita mengosongkan perilaku, perbuatan, etika, attitude ya, mengosongkan dari attitude yang kurang bagus, patahali bikulli fadilatin, atau dan juga menghiasi, memenuhi perilaku-perilaku kita dengan perilaku yang baik. Nah, wal urwatu lusqa, dan ketakwaan itu juga menjadi media sebagai tali yang sangat kuat, allati man istamsaka biha najah, yakni bagi orang yang kalau toh dia itu betul-betul memegang teguh terhadap ini, maka an-najah itu, najah, kesuksesan. Para pemirsa sekalian, sekali lagi ini sebuah pelajaran yang pertama yang diungkap di dalam kitab Taisirul Khalaq ini, yang mengajarkan kepada kita bahwa mentalitas itu penting, dan sekaligus ini menjadi entry point, titik masuk untuk bahwa kalau toh anak didik kita itu ingin sukses, maka yakinkan mentalitas dulu, etika dulu yang harus diperkuat. Ada banyak
sejumlah riset-riset ya yang menyatakan bahwa kesuksesan orang itu bukan karena faktor nilai SKS ataupun IPK ataupun berapa itu nilai yang diperoleh nilai rapotnya, bukan. Itu hanya sebagian kecil. Tapi yang paling besar, yang paling kuat terhadap kesuksesan seseorang itu karena etika ini. Ya, karena akhlaknya ini. Atau dalam bahasa ini ya, pembahasan kita hari ini Taisirul Akhlak ini, yaitu nilai ketakwaan itu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bareng-bareng dengan orang lain. Nah, ini yakinkan sekali lagi para pemirsa sekalian untuk sama-sama memberikan didikan kepada anak kita dan juga kepada anak didik yang ada di lembaga pendidikan kita bahwa kesuksesan seseorang itu sangat amat ditentukan oleh karena faktor etika ini. Jangan harap kita akan menjadi orang yang sukses kalau toh dia tidak memiliki akhlak perilaku yang baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wasbabuha. Nah, ini ada beberapa sebab yang seorang itu untuk kenapa sih kita harus melakukan takwa itu tadi. Nah, wasbabuha kasiratun, itu banyak sebabnya. Kasiratun minha, diantaranya yang pertama, an yulahidul insanu annahu abdun zalilun. Yang pertama harus memiliki sikap mentalitas di dalam anak kita, anak didik kita, bahwa annahu abdun zalilun, yakni makhluk yang tidak ada apa-apanya, makhluk yang hina. Ya. Wa anna rabbahu, sementara Tuhannya qawiyyun azizun, sementara Tuhannya itu adalah zat yang maha kuat dan juga maha sempurna ataupun maha mulia. Ya, jadi ini ketika relasinya antara kita dengan Tuhan, ya, antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkan kepada anak kita bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Yang kuat, yang luhur itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Walayan bagi, maka kemudian tidak patut lizalili, bagi kita, bagi hamba yang hina itu tadi, ayya'siya, untuk bermaksiat al-aziza, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, lianna nasiyatahu, karena sesungguhnya nasiyah itu artinya ubun-ubun ya, ataupun ya ini kalau kita lihat di dalam footnote-nya di sini kita lihat nasiyah itu fil asli muqaddimur ra'si, itu pada kata dasarnya adalah bagian atas dari kepala, asy'arul qadam, ataupun dari rambut yang pertama. Utlika wa uridu huna syakhsun bitamamihi, yang kemudian dimaksudkan di sini adalah kepribadian seseorang. Nah, jadi bahwa li'anna nasiyatahu, karena sesungguhnya kepribadian seseorang ataupun seluruh jiwa raga seseorang itu biadihi, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Tuhan. Maka sekali lagi ini alasan pertama untuk kemudian kenapa kita harus takwa, karena kita yakinkan kepada anak didik kita bahwa ketika relasinya kita dengan Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kita abdun zalilun, hamba yang hina, yang tidak ada apa-apanya. Maka karena kita merasa hina, maka walayan bagi, tidak patut ya bagi kita yang hina itu untuk bermaksiat kepada Allah. Subhanallah ini. Wa minha, dan alasan lainnya ya di situ kita disebutkan lagi, ayyatadzakkara, yakni mengingat ihsanallahi, terhadap kebaikan Allah SWT ilahi yang telah diberikan kepada kita semua, fi jamil ahwali, dalam setiap kondisi. Ini. Yang kedua, cara kita untuk bisa memberikan pengaruh ataupun supaya kita itu terinspirasi untuk mendekatkan kepada Tuhan, maka ini bahwa kita harus ingat terhadap semua kebaikan-kebaikan Allah SWT dalam setiap segala sesuatu. Kemudian di situ wa man kana kadzalika la yanbaghi ayy jahada ni'matu, maka yang demikian ini la yanbaghi, ya, tidak patut untuk jahada ni'matahu, untuk mengingkari terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, para pemirsa sekalian, ini yang kedua dalam konteks pendidikan, sesungguhnya memberikan inspirasi. Di sini harus ingat ayatadzakru ihsanallah, bahwa kita harus ingat terhadap semua kebaikan Allah fi jamil ahwal, dalam segala situasi.
Artinya, dalam keadaan apapun anak didik kita, dalam keadaan apapun anak kita itu, mohon maaf misalnya, ada mentalitas yang kurang, ada yang secara fisik kurang, maka itu harus yakin bahwa itu adalah karunia Allah. Ya, itu adalah kenikmatan Allah, jangan engkau hina. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan Allah dan itu artinya di situ ada potensi yang melekat di dalam diri manusia itu. Ya, ada potensi di dalam anak didik kita atau ada di dalam anak-anak kita itu. Maka bagi seorang guru ini adalah bagaimana caranya untuk mengungkit, untuk mengoptimalkan, untuk terus meneruskan potensi-potensi anak didik kita itu. Di sini. Ayat tadzakkaru ihsanallah, bahwa kita ingat di situ ada kekuasaan Allah, ada kebaikan Allah, maka hendaknya jangan engkau negasikan. Meskipun anak kita itu cacat, baik itu secara fisik maupun secara mental, tapi yakin bahwa di situ ada kebaikan Allah yang diberikan kepadanya. Artinya, setiap anak didik kita di dalamnya itu memiliki potensi. Nah, ini tantangan bagi kita semua selaku orang tua ataupun sebagai sebagai guru, apakah kita itu bisa nggak untuk melejitkan potensi-potensi itu? Wah, jadi guru profesional itu adalah bagaimana mengungkap semua potensi-potensi yang dimiliki manusia itu, yang dimiliki oleh setiap anak didik kita itu. Ini. Bahkan bisa jadi orang yang mampu untuk untuk maksimalkan potensi orang yang kurang tadi, ini adalah sebuah kemampuan yang satu luar biasa. Ya, tidak setiap orang yang mampu untuk melejitkan potensi manusia yang semacam ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ketiganya wa minha, dan lanjutannya adalah ayatadzakara al-mauta, dan ingat terhadap kematian, lianna, bahwa sesungguhnya man alima annahu sayamutu, bahwa setiap orang itu pasti akan dan tahu bahwa dia akan sayamutu, akan meninggal dunia. Jadi ini alasan ketiga kenapa kita harus takwa tadi, ya. Pertama yaitu harus ada perspektif bahwa relasi kita dan Tuhan itu tidak imbang. Kita itu adalah makhluk yang hina tadi, yang tidak ada apa-apanya, maka kemudian tidak patut bagi kita untuk bermaksiat, untuk melawan hukum-hukum Tuhan tadi. Yang kedua ini adalah kita harus ingat akan potensi-potensi ataupun kebaikan-kebaikan Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah, ya. Apapun keadaannya, maka sesungguhnya di situ ada sebuah potensi, ada kenikmatan yang Allah berikan. Yang ketiga itu harus mengingat bahwa al-maut, ya, kematian itu mesti akan datang kepada kita. Wa annahu laisa amamu ilal jannah awin nar. Maka sesungguhnya bagi kita semua ini, di depan kita tidak ada pilihan lain kecuali surga atau neraka. Hanya dua itu. Maka ba'asahu, kata Syekh Al-Mas'udi ini, maka kalau kita punya perspektif yang semacam ini, kematian mesti akan datang kepada kita, ba'atsahu zalika ilal amal sholihah, itu akan mendobrak ataupun menggerakkan, ya, atau ya membangkitkan jiwa kita, semangat kita, ilal a'mali sholihati, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hasbal istita'ah, dengan semampu-mampunya kita, dengan sepenuh kemampuan kita. Para pemirsa sekalian, ini kesadaran yang ketiga ini kalau toh ada di dalam diri kita, yatadzakarul mauta, ingat terhadap kematian ini, subhanallah, itu sebuah kesadaran yang sangat luar biasa. Dia akan mampu untuk mengerem jiwa-jiwa egois kita, ya, ketakaburan kita, kesombongan kita, dan juga seakan-akan kita lah orang yang paling hebat, maka akan ditundukkan dengan kesadaran kematian ini. Maka para pemirsa sekalian, jangan rendahkanlah, jangan engkau hinakan, jangan engkau hina, dan jangan engkau tinggalkan juga orang tradisi kita untuk menziarahi kubur itu. Kenapa? Karena menziarahi kubur itu akan berdampak terhadap ingatan kita terhadap kematian. Bahwa kita, kita itu akan datang, suatu saat akan seperti itu, seperti yang ada dalam kuburan itu.
Di samping kita mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni, menerima amal ibadahnya dan seterusnya, dan juga itu berdampak terhadap apa namanya, mentalitas kita bahwa kita juga akan ke sana gitu. Jadi insya Allah ini amaliyah untuk menziarahi kubur itu adalah amaliyah yang sangat bagus, yang mampu secara fisik itu memberikan pengaruh perspektif yang lebih baik. Ya. Nah, dan di sini kata Syekh Hasan Al-Mas'udi, ba'atsahu dzalika ilal a'mal shalih. Itu akan mengungkit, akan mendobrak atau memotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun amal sholihah, perbuatan yang baik. Apa itu wa minal amal sholihati, dan itu di antara perbuatan yang baik itu adalah musa'adatul muslimin, membantu antar orang Islam terhadap sesama. Kemudian juga di situ wan nadharu ilaihim, dan juga melihat orang lain bi'ainil atfi warahmati, dengan mata penuh kelembutan dan kasih sayang. Ya, khususan idza sabaqa minhum ihsanan ilaihi. Ya, khususan idza sabaqa minhum ihsanun ilaihi. Lebih-lebih terhadap orang yang telah berbuat baik lebih dulu pada kita. Jadi termasuk juga orang tua kita, guru-guru kita, para tokoh, para pendiri negara ini, itu luar biasa. Beliau-beliau itu sudah memberikan kebaikan terhadap kita semuanya. Maka janganlah engkau di sini hina mereka. Tapi wan nadharu ilaihim bi'ainil atfi warahmah. Tapi dengan penuh kelembutan. Ya. Termasuk juga yang masih hidup. Orang yang berbeda pendapat, jangan engkau hina, jangan engkau kafir-kafirkan, jangan engkau salah-salahkan, belum tentu. Ya. Yang pasti di sini kalau kita mengikuti pendapat kitab Taisirul Khalq ini, maka kelembutan, kasih sayang menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan dalam setiap saat. Baik, kita lanjutkan. Wa amma samaratuha, dan adapun hasilnya atau buahnya dari ketakwaan itu adalah fasa'adatarain, yakni akan mencapai kebahagiaan di dua alam ini. Apa itu amma fid dunya? Kebahagiaan di dunia, fartifa'ul qadri. Fartifa'ul qadri wa jamalus siti wa zikri. Fartifa'ul qadri artinya itu kita akan terangkat derajatnya, martabatnya menjadi baik. Ini adalah buah dari ketakwaan tadi, buah dari kelemah lembutan tadi, buah untuk kita menghargai orang, buah untuk kita karena sadar akan kematian, buah akan sadar ingat terhadap nikmat-nikmat Allah tadi. Maka di sini fartifal qadri, maka akan terangkat derajatnya, wa jamalus siddi wa dzikri, dan akan menjadi nama baiknya itu, sebutan-sebutannya itu akan menjadi baik. Nama baik itu penting para pemirsa sekalian. Kita menjadi orang secara finansial hebat misalnya, atau mungkin sebagai pejabat hebat, tapi kalau nama baiknya jelek itu nggak ada maknanya, Subhanallah. Ini buat kita semuanya, untuk pengeling-eling atau pengingat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga nama baik kita semuanya. Waktu sabul mawaddati minan nas, dan juga akan memperoleh al-mawaddah, yaitu kasih sayang minan nasi dari orang lain. Lihatna sahibat taqwa, karena sesungguhnya orang yang memiliki rasa ketakwaan tadi atau pemilik takwa itu tadi, yang memiliki dengan sikap yang sopan, sikap yang baik, dengan penuh kelembutan dan seterusnya tadi yang sudah disampaikan di atas, yu'azzimuhu al-shaghir, maka dia akan diagungkan oleh orang-orang yang lemah. Ya, wa yahabuhul akabir, dan dia juga akan disegani oleh orang-orang yang kuat. Maka para pemirsa sekalian, jangan ragu, jangan takut, ataupun jangan minder terhadap profesi kita apapun ini. Jadi profesi-profesi itu ada sebuah instrumen saja. Ya, sebuah wadah, di dalamnya itu adalah sikap kita, attitude kita, perilaku kita. Orang itu wadah apapun wadahnya, entah itu wadahnya besar, artinya itu tadi kalau kita punya jabatannya apa ataupun pekerjaannya apa, itu hanya sebuah instrumen. Yang paling penting, yang paling baik itu adalah apa isi dari wadah itu. Nah, kalau toh isinya bagus, maka di sini disebutkan liana sahibat taqwa yu'azzimul asghir
wa yahbahu al-akabir, maka dia akan diagungkan oleh orang yang kecil, ya, dan juga akan disegani oleh orang yang besar. Artinya itu bukan hanya secara fisik, dia itu akan diagungkan, dihargai oleh orang yang apa namanya, ya mungkin kelasnya kelas sosial secara ekonomi mungkin atau kelas sosialnya masih rendah, dan juga demikian juga akan disegani oleh orang-orang yang memiliki kelas sosialnya lebih tinggi. Wa yarahu kullu aqilin annahu al-aula bil birri wal ihsan, dan itu orang yang memiliki takwa tadi akan dilihat oleh setiap orang yang berakal annahu al-aula, dia itu orang yang lebih utama bil birri dengan kebaikan, wal ihsani dan juga dengan kebaikan-kebaikan itu. Ini. Jadi para hadirin sekalian, ini penting bagi kita ya untuk menjadikan perspektif dalam diri kita semua bahwa yakinkan materi yang pertama kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah persoalan mentalitas ini, ketakwaan dalam konteks hal ini. Karena itu akan berdampak terhadap sa'adatud darain tadi, kebahagiaan di alam, dua alam ini. Apa sih yang kita cari? Kita ingin kebahagiaan. Mau posisi seperti apa, yang kita cari tetap satu, kebahagiaan itu. Percuma kita memiliki banyak hal tapi diri kita tidak memiliki kebahagiaan itu. Nah, ini tadi disebutkan kebahagiaan yang pertama di dunia fartifan qadari, maka dia itu akan terangkat derajatnya, kemudian juga nama baiknya, kemudian juga akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain, kemudian juga akan diagungkan dan seterusnya. Kemudian wa ma fil akhirati, adapun di akhirat nanti ya, fan najatu, maka dia akan selamat minan nari, dari neraka, wal fauzu, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan bidukhulil jannati, dan masuk surga. Ini kebahagiaan ketika ada kebahagiaan di akhirat nanti. Wa kafa, maka cukuplah al-muttaqin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, syarafan, itu mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat baik. Para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, ya, ini penting bagi kita untuk mengingat kembali ya terkait dengan persoalan yang sangat substantif ini, yang sangat substansial ini, persoalan ketakwaan ini, yang oleh Syekh Hasan Al-Mas'udi itu dijadikan sebagai materi yang pertama diajarkan, ya, materi yang pertama diajarkan. Maka karena apa? Karena tadi sudah disebutkan materi yang semacam ini akan memberikan perspektif bagi anak didik kita, yaitu perspektif untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan yakin bahwa kesuksesan seorang itu sesungguhnya karena disebabkan oleh karena rasa ketakutan tadi. Jadi mentalitas itu baik. Para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan lanjutkan ya dengan pembahasan berikutnya supaya kita bisa lebih banyak pembahasan yang diselesaikan. Bab yang kedua adalah adabul muallimi, adab yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Adabul muallimi, etika yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Apa itu? Al-muallimu, guru itu dalilul tilmizi, merupakan dalil, itu artinya kalau kata dasarnya kan petunjuk. Ya. Al-muallim itu petunjuk atau penuntun. At-tilmizi bagi anak-anak kita, ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ma'lumi wal ma'arif. Untuk apa? Untuk bisa meraih kesempurnaan pengetahuan, ilmu-ilmu dan pengetahuan. Ini.
Jadi ini penting dipahami bahwa pendidik, guru itu adalah yang mampu menuntun terhadap kesempurnaan pengetahuan murid-muridnya. Maka fayashtaritu disyaratkan bagi muallim tadi atau bagi guru tadi ayyakuna min dzawil awsafil mahmudati, yakni harus memiliki sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang baik. Lianna ruhatil tilmizi, karena sesungguhnya ruh ya atau jiwa murid itu dhaifatun, itu lemah bin nisbati ila ruhi, dibanding dengan mental ataupun dengan jiwa guru itu. Ini penting. Maka sekali lagi ini kata Syekh Hasan Al-Mas'udi mempersyaratkan bagi seorang guru untuk memiliki awsafil mahmudah, sifat-sifat yang baik, ya, perilaku-perilaku yang baik. Kenapa? Karena itu tadi li'anna ruhatil tilmizi ta'ifatun. Karena sesungguhnya jiwa anak didik kita itu lebih rendah dibanding dengan jiwa guru kita. Faidat tasafa, maka ketika faidat tasafa al-muallimu, ketika muallim atau guru itu memiliki sifat bi awsafil kamali, dengan sifat-sifat yang sempurna, kan at-tilmidu al-muwaffaq, ya, maka murid itu muwaffaq, itu artinya menyesuaikan, mengikuti kadzalik terhadap sifat-sifat kesempurnaan murid tadi. Ini penting untuk mengingatkan kepada kita, siapapun kita, entah itu dalam konteksnya kita sebagai orang tua terhadap anak kita, maupun kita sebagai guru terhadap anak didik kita, bahwa kita memang dituntut untuk memiliki sifat-sifat yang baik ini. Karena itu akan memberikan pengaruh terhadap anak kita. Di sini muwaffaq kadzalik, kata Syekh Hasan Al-Mas'udi ini. Apapun sikap kita, perilaku orang tua, perilaku guru, itu muwaffaq, akan diikuti oleh anak kita, oleh murid-murid kita. Faidan, maka dan demikianlah budan yakuna taqiyan, maka sudah harus, ya, ataupun labudah wajib ayakuna taqiyan, muallim itu tadi taqiyan, memiliki ketakwaan yang seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, mutawaddi'an, dan memiliki tawadu, sikap yang tawadu, ya, jangan sombong. Lainal janibi bitamilal qulubi, ya, litamilal qulubu, ya, ilahi fatastafidu minhu. Lainal janibi juga selain kita tawadu, lainal janibi itu artinya lembut terhadap orang lain, litamil qulub ilahi fatastafidu bihi, supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan simpatik, ya, supaya mendapatkan kewibawaan, supaya ada rasa mengikuti oleh anak-anak kita itu. Fatastafidu minhu, dan dia akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau faedah-faedah yang diambil dari guru tadi. Wa yakuna haliman, dan juga hendaknya memiliki sikap bijaksana, waquran, dan juga sopan, liyuqtadabihi, agar bisa diikuti oleh anak-anak kita itu. Wan yakuna dza rahmatin litalamid. Nah, yang kemudian sikap lain yang harus diikuti, yang harus dimiliki oleh kita selaku orang tua ataupun kita selaku guru adalah ayyakuna dza rahmah, memiliki sikap kasih sayang litalamidzi, terhadap murid-murid kita, terhadap anak-anak kita. Jangan salahkan anak murid kita, jangan salahkan anak cucu kita kalau mereka itu tidak sayang terhadap kita. Jangan salahkan mereka kalau mereka itu tidak sayang terhadap kita, baik itu anak maupun murid-murid kita, manakala kita sendiri tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap mereka. Itu. Wan yakuna dza rahmatin litalamid. Ya. Syafiqun alaihim, dan juga sayang terhadap mereka, lita'zuma raghbatuhum fi ma yulqihi ilaihim wa an yansahahum. Lita'zuma raghbatuhum, supaya bisa mendapatkan keagungan dari, ataupun mendapatkan semangat yang lebih besar, raghbatum, yang apa yang fima yulqihi, apa yang sudah diajarkan kepada anak-anak itu, wa yansahahum, dan juga agar kita bisa mampu menasihati mereka. Itu.
Kemudian wa yu'addibahum, dan juga wa yuridahum fa yasudu ta'dibahum. Iya, oke. Ini dan juga hendaknya kita berbuat baik untuk memperbaiki akhlak mereka. Kemudian wa alla yukallifahum, dan kita hendaknya tidak boleh membebani anak-anak kita minal ma'ani mata kesuruhanhu idorokatum, yaitu tidak boleh memberikan beban-beban yang lebih dari batas kemampuan mereka. Ini penting para pemirsa sekalian, bahwa kalau toh kita menjadi orang tua terhadap anak-anak kita ataupun terhadap murid-murid kita di sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan, hendaknya kita bisa menyadarkan ini semuanya, sadar terhadap ini semuanya, ya, bahwa ini ada banyak tuntutan bagi kita selaku selaku muallim untuk memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa ini. Para pemirsa sekalian, jadi ini materi yang kedua ini, adabul muallim ini, itu memberikan memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa mari kita sama-sama introspeksi. Terhadap apa? Terhadap sikap kita, terhadap perbuatan kita, terhadap etika kita yang kita contohkan kepada anak-anak kita, yang kita contohkan kepada murid-murid kita. Kalau toh kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak yang baik, maka yuk mulai dari kita masing-masing menjadi orang tua yang baik terhadap anaknya, yang memiliki sikap kasih sayang terhadap anaknya. Insya Allah, kalau toh kita sudah menjadi orang tua yang baik terhadap anak kita, maka insya Allah anak kita pun akan baik terhadap kita. Dan jangan kita salahkan anak kita kalau toh diri kita sendiri tidak baik. Jangan salahkan anak kita ketika anak kita tidak sayang kepada kita, manakala kita sendiri tidak menyayangi mereka. Ini. Subhanallah, ini luar biasa ya materi ini, memberikan koreksi-koreksi, memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu ya, masih barang sekitar 12 menit lagi. Bab yang ketiga, adabul muta'allim, adab yang harus dipenuhi oleh seorang murid. Nah, ini apa ya, kalau tadi kan perilaku ataupun etika yang harus yang harus dipenuhi oleh guru. Adabul muta'allim, adab yang harus dipenuhi oleh murid. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadzihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Lil muta'allimi, bahwa itu wajib ataupun bagi seorang murid itu adabun, memiliki etika fi nafsi yang terkait dengan dirinya, wa adabun ma'a ustadzihi, dan etika terhadap gurunya, wa adabun ma'a ikhwanihi, dan etika yang harus dipenuhi, harus dimiliki oleh murid terhadap saudara-saudaranya atau kawan-kawannya. Amma adabuhu fi nafsihi fakathiratun, adapun etika yang harus dimiliki murid terhadap dirinya, fakathiratun, itu banyak sekali. Minha, diantaranya apa itu? Tarkul ujubi. Tarkul ujubi, ya, meninggalkan rasa ujub. Apa itu ujub? Merasa diri kita yang paling hebat, orang lain itu rendah, orang lain itu nggak ada apa-apanya. Wah, saya bintang pelajar, saya nilainya besar, saya nilai macam-macam. Oh, saya orang hebat dan seterusnya. Nah, itu adalah rasa ujub, rasa yang yang tidak patut untuk dimiliki setiap anak-anak kita. Wa minha, dan etika yang lainnya, tawaddu, ya, merendah. Kita nggak boleh untuk sombong apapun, ya kita harus yakin bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Jadilah kita itu seperti padi yang setiap diisi, setiap berisi kita tawadu, itu terus kita menghargai orang, terus kita
menghormati orang, meskipun kita menjadi orang pintar, jangan diungkapkan itu kepintar apa mengaku kita itu. Tapi apa namanya, ya menjadi tawadu, kita bisa merendah diri ya, bahwa kita nggak ada apa-apanya, anggap itu. Wasidku, dan juga kita harus memiliki rasa kejujuran, liyakuna, karena hal itu mahbuban mausukon bihi, karena dengan cara itu kita akan disukai dan juga akan dipercaya. Kalau toh kita sudah ada rasa ujub, kita itu tidak memiliki rasa tawadu dan juga tidak ada kejujuran, maka yakin kita tidak akan mendapatkan simpatik dan tidak akan mendapatkan mausukot, kepercayaan dari orang lain. Asyidq, kejujuran. Jujur adalah salah satu bagian penting bagi kita untuk mendapatkan kepercayaan. Jangan harap kita mendapatkan kepercayaan dari orang manakala kita sendiri sudah tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Wa minha, dan yang lainnya, ayakuna wakuron, itu sopan. Fi misyatihi, ketika berjalan. Jadi kalaupun berjalan juga yang kira-kira sopan, yang kira-kira jangan sampai menyakitin orang ataupun enggak mengandung etika-etika yang kurang bagus dilihat gitu ya. Terus ghadan tarafahu 'an nadhari ilal muharramat, dan juga menundukkan ghadan tarafahu, yaitu menundukkan ani nadhari, dari penglihatan ilal muharramat, dari orang-orang yang dilarang. Jadi ya jangan melototin terus gitu. Wa yakuna aminan, dan kita hendaknya menjadi orang yang bisa dipercaya ala ma'uti minal ilm, yaitu dari segala ma'utiyahu ya, ma'utiyahu minal ilmi, dari ilmu-ilmu yang telah diberikan. Fala yujibu bighairi ma ya'rifu, dan bagi kita, bagi murid-murid ini tidak boleh ya sembarangan menjawab bighairi ma ya'rifu, sekiranya kita sendiri tidak mengetahui atas jawaban-jawabannya itu. Jadi jangan asbun lah gitu. Nah, ini penting anak-anak kita supaya diajari jangan ngoceh terus gitu. Kalau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, jangan berkomentar ya, kecuali kita memiliki pengetahuan tentang itu, silakan. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak paham, ya jangan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa amma adabuhu ma ustadzihi, dan adapun etika murid ma ustadzihi terhadap murid, terhadap gurunya, faminha, diantaranya itu ayya taqida anna fadlahu akbaru min fadl walidahi alaihi. Subhanallah, ini tantang luar biasa ini ya. Ayya taqida, yakin, anna fadlahu, karena sesungguhnya anna fadlahu, karena keutamaan guru itu akbaru min fadli walidahi, itu lebih utama daripada keutamaan kedua orang tuanya. Coba, ini Syekh Hasan Al-Mas'udi ya, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi mendudukkan guru, dosen gitu ya, itu lebih mulia, lebih bagus ya keutamaannya dibanding dari kedua orang tuanya itu sendiri. Subhanallah. Ini sebuah etika yang luar biasa ya. Dan memang ini ya tentu ini juga kasuistik ya, kasuistik. Ada ya bisa jadi orang tuanya dia tidak memberikan pelajaran apapun, bahkan contoh-contohnya tidak bagus, sehingga kemudian dia larinya ke guru gitu, dan gurunya juga memberikan teladan-teladan yang bagus, tentu adalah seperti ini. Tapi kalau misalnya gurunya tidak memiliki akhlak yang baik, sementara orang tua anak itu juga bagus, ya tentu kebalikannya ya. Ini adalah dalam konteks ya, tadi orang tuanya yang tidak bagus, lalu kemudian gurunya lebih bagus gitu. Kenapa di sini? Li'annahu, karena sesungguhnya guru itu yurabbi ruhahu, itu mendidik ruh mental si anak itu. Nah, itu. Jadi ini persoalannya karena persoalan yurabbinya ini, mendidiknya itu. Kalau toh gurunya tidak mendidik ya sama aja, bohong gitu.
Baik. Wa minha, dan yang lainnya itu al-khudu, rendah diri amamahu, yaitu ketika di depan guru itu. Jadi kita harus sopan, al-khudu, rendah diri. Wal julusu fi darsihi bil adabi, dan juga ketika kita belajar dengan guru tadi bil adabi, dengan etika yang baik. Subhanallah, ini koreksi bagi sistem pendidikan kita, lain-lain pendidikan di sekitar kita, apakah anak-anak kita masih seperti ini? Subhanallah ya. Sekarang kan udah kayak pawan aja itu. Murid dengan guru kayak apa saja, tidak ada etikanya. Subhanallah ini. Fi darsibil adabi wa husnul mana tadi? Ya al-khudu ala amamahu wal julus fi darsi bil adabi wa husnul isgha'i ila ma yaqulu, dan ketika duduk bersama dengan dengan murid dan guru, maka al-isgha wa husnul isgha, yaitu kita harus menyimak dengan baik apa yang diungkapkan oleh guru itu. Wa minha, dan yang lainnya tarkul mizahi, yaitu meninggalkan senda gurau-guruan yang berkelebihan ya tentunya. Ini ada etika antara murid dengan guru. Ya jangan digurui gitu ya, jangan dimain-mainin, guru itu harus dihargai itu. Wala yamdaha ghairahu minal ulama bihadratihi mukhafatan ayyafhama ustadzuhu annahu yadhummuhu. Dan juga kita hendaknya tidak boleh mengunggul-unggulkan pendidik yang lain atau guru yang lain ya, ketika di hadapan di hadapan guru itu mukhafatan, karena khawatir ayyafhama ustadzuhu annahu yadhummu, khawatir ustadznya itu tersinggung gitu ya. Jadi ya jangan mengunggulkan, jangan membanding-bandingkan antara si A guru ini, si dosen ini dengan dosen yang lain, si guru ini dan guru yang lain di hadapan guru kita. Nggak bagus, kayaknya nggak bagus, karena itu khawatir menyinggung perasaan guru yang lainnya. Ya ini kita dikit lagi ya. Mukhafatan yafhamu ustadzuhu annahu yadhummuhu. Wa minha, dan yang lainnya ala yasuddahu al-haya'u an su'ali amma ya'rifu. Ya, kemudian juga jangan malu ketika kita tidak tahu terhadap sesuatu untuk bertanya. Jadi enggak boleh malu bertanya. Ya, dikit lagi, satu lagi. Wa madabahu ma'i ikhwanihi, adapun etika murid terhadap saudara-saudaranya ataupun teman-temannya, faminha, diantaranya adalah ihtiramuhum, menghargai, menghormati di antara mereka, watarkul ihtiqari wahidin minhum, dan meninggalkan untuk tidak melecehkan antara satu dengan yang lainnya, watarkul isti'la'i alaihim, dan juga isti'la, menyombongi mereka, nggak boleh sombong antara satu dan yang lainnya. Wa minha, dan yang lainnya, dan etika yang lainnya adalah alla yaskhara bi bati'il fahmi minhum, dan tidak boleh menghina terhadap lambatnya pengetahuan, bebel gitu ya, bebel. Nggak boleh kita menghina kawan-kawannya, meskipun kawan-kawan kita itu anak sesamanya itu ada yang bebel. Wala yafraha, dan juga tidak boleh senang idza wabakhal ustadzu ba'dul qasirin, dan juga anak didik kita juga nggak boleh senang gitu, boleh merasa senang terhadap terhadap kalau toh ada omongan guru yang lain terhadap kebebalan kawan-kawan murid itu. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu asbabul bu'di, itu adalah menjadi penyebab munculnya permusuhan wal adawati ya, dan juga permusuhan di antara para murid itu. Jadi para pemirsa sekalian, ini bab yang ketiga ini memberikan pelajaran supaya anak-anak kita memiliki etika yang baik, karena dengan cara kayak gini insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita, anak didik kita menjadi yang
terbaik, menjadi orang yang hebat, dan juga menjadi sukses. Kira-kira itu saja para pemirsa sekalian, pengajian kita ataupun ngaji pendidikan Islam dengan basis kitab Taisirul Khalaq yang sudah 3 bab ini kita sama-sama baca secara bersama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan esok kita akan lanjutkan kembali. Demikian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.